Ya kan? Iya. Tapi Nabi selalu bilang, sadari bahwa sehat itu nikmat. Yang kedua nikmat sempat. Kalau bahasa Arabnya al-faragh, waktu luang. Jadi kalau jenengan itu sehat tapi nggak sempat, ya gak iso teko rene. Jenengan itu sempat tapi gak sehat, ya gak iso teko rene. Ono Pak Ustaz. Sempat tapi gak sehat, ya ono. Wong yang sakit di atas dipan itu kan waktunya longgar. Tapi karena gak sehat gak bisa ke sini. Jadi itulah nikmat yang harus kita syukuri terus. Makanya ada seorang kiai itu bilang gini, zikir kalau ditanya sama santri, Pak Yai, zikirnya jenengan itu apa? Alhamdulillah. Karena apa? Semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan itu semua adalah pemberian. Tidak ada yang bukan pemberian Allah, semuanya pemberian Allah. Maka mirip saya itu ya seperti yaitu apa? Alhamdulillah. Bagaimana Bapak itu mengorbankan waktunya untuk mencari nafkah, itu kan melakukan perbuatan baik kepada Bapak kita. Lanjut. Kalau ngaji ya ini, kalau ceramah lain lagi. Kalau ngaji ya nanti selesai. Babu birri walidayhi wa idolama. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Kita malah kalau mau beli malah pikir-pikir. Petang pula itu ngopi. Petang pula itu kalau kita bebek es jeruk gitu. Iya. Ngopi sak ngobrolnya itu Ustaz. Gimana? Ngopi sak ngobrolnya. Iya. Jadi ya sesekali nggak apa-apa lah. Ngopi agak mahal dikit. Dan ngobrolin enak gitu ya. Jadi memang pasangan itu harus punya me time. Tahu me time? Mohon maaf kalau yang pasangannya sudah enggak, mohon maaf. Banyak Ustaz. Tapi dulu kan pernah melakukan itu kan. Pasangan uyur dewe karo uyur. Jadi itu juga penting. Ya. Jadi karena apa? Ayah itu yang mencari nafkah. Piye no, Pak, aku sejak ibuku single parent, berarti ibu sampean dapat porsi 4. Dapat porsi 4 karena dia juga mengandung, melahirkan, menyusui, dan duit. Dan porsinya 4. Mangan ini kakak. Jadi yang orang tuanya lengkap dan normal. Normal itu artinya apa ya? Seperti kebanyakan pasangan itu ya. Jadi orang bapaknya yang mencari nafkah, hubungannya normal itu. Tapi yang khusus itu nanti ada pembicaraan tersendiri. Misalkan orang tuanya tunggal, sejak belum lahir sudah bercerai, atau orang tuanya sudah meninggal, itu kan hal khusus. Ya nanti bagaimana caranya, nanti ada hadis, ada bab khusus yang terkait dengan ini. Lanjut ya. Ini banyak Abu Hurairah, ini mirip lagi. An Abi Hurairah kata rajulun an Nabi. Dari Abu Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan tanya, "Di mata kuruni, apa yang kamu perintahkan kepadaku?" Qala, Nabi berkata, birru ummaka. Baik-baikilah ibumu. Summa ada faqala birru ummaka. Kemudian tanya lagi, apa yang kamu perintahkan kepadaku lagi ya Nabi? Birru ummaka. Perlakukan ibumu dengan baik. Summa ada takok maneh. Birru ummaka. Perlakukan ibumu dengan baik. Summa ada robiah. Kemudian tanya mana yang keempat. Jawaban Nabi tetap sama. Birru ummaka. Perlakukan ibumu dengan baik. Yang kelima baru ngomong birru abaka. Jadi ada satu hadis Nabi itu nyebut 3 kali, ada hadis yang lain yang Nabi nyebut 4 kali. Jadi yang kelima adalah, jadi betapa posisi ibu itu luar biasa. Kenangan tanah gini. Oh itu senangannya opo gitu ya. Gak sih ngopi bu ya? Ngopi senang juga. Iya untuk perlakukan dengan biasa. Gak oleh terus pakai
ping telu, bapak pisah jadi bapak, ibu mangan ping telu, bapak mangan pisah. Makanya harus diterangkan kenapa ibu disuruh 3 kali. Karena mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi orang sing bocor ini, yo ning rambut padha bapak ibu dirambut karo, kan ibu disebut 3 kali tapi mangan ibu ping telu, bapak ibu. Yo mangan itu. Dan kalau kita makan itu ya orang tua kita makan itu, jangan kita. Iya. Soalnya kalau dibedakan sensitif. Jadi kalau kita makan ayam ya orang tua makan ayam, kita makan tempe ya orang tua makan tempe. Ya sama. Soalnya sensitif. Makanya ada teman saya itu ya bagus juga cara pikirannya, yang kebetulan ekonominya gak ada. Pak, saya jujur tinggal satu atap dengan orang tua saya nggak siap karena ada pasangan, ada anak dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Saya berikan rumah samping saya pas. Samping saya pas. Jadi ada pintu tembus itu, saya buatkan pintu tembus. Jadi saya bisa lagi bisa merawat dan lain sebagainya, tapi tidak satu atap dengan saya. Untuk apa ya? Kadang-kadang sebenarnya dengan suami istri itu kan kadang-kadang ada konfliknya ya. Kalau ada orang tua di situ, itu kan kadang orang tua kalau udah tua itu kan sensitifnya luar biasa. Awal dewi ngomong-ngomong dia dikira ngomong Salah paham ya. Jadi dia malu karena usia. Jadi yang muda ini juga harus paham. Tapi karena dia punya ekonomi, ada rumah di sebelahnya dijual dia beli. Ya itu solusi baik. Cuman kadang nggak cocok dengan kita yang nggak punya duit. Apakah untuk keluar? Saya pernah cerita di sini. Bapak itu rela melakukan apa saja agar keluarganya bisa makan. Sing bledek sampah, ditanya. Saya kemarin survei ke satu orang, masih gagal. Tak pikir kerja apa gitu ya. Ya gede, dukur, putih, ganteng gitu ya. Saya tanya, kerja apa? Bledek sampah. Lebih putih dari saya, lebih tinggi dari saya, lebih besar badannya dari saya. Kerja apa? Tak tanya, kok gak kerja yang lain? Yes, ono ini Pak. Kita syukuri. Berarti gak bisa. Kanggo sopo Pak? Tak ono pancing-pancing. Ya iki dulur itu. Jadi laki-laki itu rela bersusah payah untuk menghidupi keluarga. Ono sing suruh nang Kalimas. Tahu ya, kalau sama lihat Kalimas itu kan ada yang di tengah ketimbul gitu ya. Ada ban dikasih itu, nyari seluruh, nyari ngapain. Ini ada yang seperti itu. Ada yang di depan tempat saya kerja itu kan ada got yang terbesar gitu. Itu dia nyari yang apa? Saya tanya, Pak nyari apa? Iki loh Pak, nyari paku-paku, besi-besi. Kadang-kadang ya nemu uang 500, saring, pinggirkan. Pakai magnet. Iya, seperti itu. Jadi kan kadang-kadang orang kita nggak bisa membayangkan. Ada orang yang laki-laki kakinya nggak punya, jualan galon. Itu kadang-kadang kalau dinalar terus oleh piro. Ini kan Allah yang ngatur semua. Jadi pokoknya usaha. Soal hasil itu bukan urusan kita. Soalnya kalau menungso itu mikir no hasil, ya stres deh. Stres. Nggak ada orangnya. Iya, stres. Jadi masak orang masak berarti ini mari telat nih. Baca. Jadi kalau kita masak untuk 2 orang pasti cukup untuk 3 orang. 2 orang cukup. Pasti cukup. Kalau kita masak 3 orang pasti cukup untuk orang yang keempat. Kalau kita masak untuk 4 orang pasti cukup untuk orang 5. Itu teorinya Nabi gitu. Jadi jangan merasa kekurangan. Wong situ orang tua. Jadi itu konsep. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu juga jalan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis ke-4 ya. Sekarang hadis ke-5. Babu birril abi. Kalau tadi berbuat baik kepada ibu, sekarang berbuat baik kepada
bapak. Kan dulu konsepnya hadis kedua, ketiga itu kan ibumu, 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 terus bapak, ayah. Dan sekarang ada hadis-hadis khusus terkait dengan berbuat baik kepada bapak. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, Qila ya Rasulullah, suatu saat Rasul ditanya, Man abarru, hai Rasul, siapa yang harus aku perlakukan dengan baik? Siapa yang aku harus berbakti? Qala ummuka, Rasul menjawab, ibumu. Qala summaman, takok maneh, sapa maneh Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian sapa maneh ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa lagi Rasul? Abaka, bapak. Kenapa disebut 3 kali? Sudah saya sampaikan ya. Karena ada tiga kondisi perempuan yang tidak bisa disamai oleh laki-laki: mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya disebut 3. Kemudian bapak. Jadi gini, dalam tradisi kita itu bapak dia sehat walafiat, sehat bugar ya, ke kamar mandi bisa sendiri, makan bisa sendiri. Lain misalnya dari kembang bayang, ini kan berarti anak-anaknya harus ambil keputusan. Ini dirawat oleh siapa? Makanya kita harus berdoa yang sudah tua-tua kayak saya. Itu doain, semoga saya tidak menjadi beban anak cucu di akhir hayat saya. Karena kadang anak-anak kita itu kan kemampuan ekonominya tidak terlalu bagus, kadang-kadang agamanya juga tidak terlalu bagus, sehingga merawat orang tua itu dianggap beban ekonomi. Padahal kalau kita ngaji seperti ini, merawat orang tua itu investasi. Tahu ya, kalau yang belajar ekonomi, antara pengeluaran dan investasi itu lain, secara akuntansi lain. Kalau ini dianggap pengeluaran, ya keluar. Tapi kalau itu dianggap investasi, namanya investasi pasti suatu saat kita ambil. Nah, mindsetnya harus ditanamkan, ini investasi, bukan pengeluaran. Makanya kan Nabi ngomong, orang tua itu pintu surga. Artinya apa? Nabi ngomong, ini investasimu masuk surga, jalanmu masuk surga. Nah, kadang-kadang kita menganggap sekarang itu manusia modern, orang tua itu jadi beban. Makanya dua belah pihak saya ingin pilih. Dari pihak anak harus menganggap perawat orang tua itu investasi. Dari pihak orang tua harus selalu berusaha sehat, punya pemasukan sendiri, punya penghasilan sendiri, tabung. Supaya apa? Kita nggak ngerti kondisi anak kita, apakah kemampuan ekonominya baik apa tidak. Jadi saling, kita sebagai anak harus menganggap bahwa perawat orang tua itu investasi akhirat. Orang tua juga gitu, jangan sampai terus anak itu dijadikan pensiun. Ada yang kata-kata gitu ya, jadi pensiun. Ya, kita nggak tahu ya, punya visi yang sama soal agama ini. Kalau visinya agama itu surga. Tapi kadang-kadang anak sekarang menganggapnya itu pengeluaran, beban tambahan, sehingga jadi konflik rumah tangga. Dan kita harus masing-masing menyiapkan bagaimana enak seperti itu. Karena apa? Ini seharusnya ngaji-ngaji ini ngaji-ngaji dengan orang muda. Ngaji dengan orang tua ya bagus juga. Cuman nanti sampaikan ke anak-anak. lansia. Tapi kan orang tua. Ibu yang orang tuanya masih hidup ada? Ada, Saya juga masih tinggal satu. Iya, saya juga satu. Ya sakit. Jadi ya gitu tuh. Jadi dulu di Lamongan ada yang rawat, saya bawa aja sih. Makanya ketika dulu yai saya bilang, nek ngaji kalau pas bab tertentu itu akan jadi godaan seorang ustaz. Saya ngaji Adabul Mufrad ini di Ranting Kerembangan Utara. Pas ngaji ini bapak saya sakit.
Akhirnya apa? Ya saya harus membuktikan. Yes, saya ambil ke Surabaya. Oh, mas sampai lucu. Yo cili yo tetap sedeng ya, tetap sedeng. Jadi harus bawa aja. Apakah tambah pengeluaran? Enggak juga. Ya saono iki pangan. Kata Nabi itu nek panganmu cukup di wong loro, ngejauh si tongkas mangan bareng. Sama aja. Iya, kalau di pondok gitu. Nek misalnya kita masak bareng, dulu saya di pondok masaknya sendiri. Kita punya kelompok 3 gitu ya. Jadi kita ngajak satu teman, yang kira-kira kiriman telat-telat gitu ya. Jadi mangannya di lengser, tahu lengser? Talam. Jadi kita bertiga masak, mana? Kalau India itu kayaknya, kalau yang sering nonton India perhatikan, dia tinggal di keluarga siapa? Patriloka. India itu patriloka. Kalau Indonesia itu rata-rata matriloka. Jadi ketika awal nikah dia tinggal di mana itu secara antropologi bisa disebut. Lah sekarang dunia modern ini kan pengen lepas dari itu semua. Terus belum kumpul deh. Wong tua aku di rumah ini. Mandiri. Akhirnya apa ya? Karena oh my god. Tapi saya pernah lihat. Saya itu kan survei keluarga yang nggak punya untuk mencarikan bantuan itu. Ada itu satu keluarga rumahnya 4x3. Itu tahu berapa yang ada di sini? Bapak ibu ibu. Jadi tiga generasi kakek, generasi anak, generasi cucu tinggal di situ sambil guyon. Ada yang muda-muda ada ya. Lalu wayang dia anak iya dari ya pinter-pinter kita atau ngomong. Saya kadang-kadang pertanyaan gitu kan, kadang-kadang saya juga ingin tahu kan, maksudnya nama ini lagi, anak ini lagi. Ya, memang ada kenyataan ada. Iya. Nyewa rumah sepetak 2003 itu sama anaknya 2. Nggak ada kamar, nggak ada pikiran. Gimana gitu? Nilai bukan suami istri, iya gimana ya? Oh pinter-pinter ya Pak. Terus dijawab ini, naik kafe sekolah ya. Udah sampai nggak kan sejauh sampai mana tadi? Oh 3. Lah kita hidup di dunia modern kan kadang tidak ingin lagi kumpul sama orang tua. Akhirnya ketika orang tua tidak berdaya secara fisik dan ekonomi itu jadi problem. Problemnya apa? Kadang karena kita nggak bisa saling mengkomunikasikan antara suami istri nggak bisa mengkomunikasikan, akhirnya jadi masalah baru. Ojo tinggal dengan kita. Ya baru banyak nangkon awak dia tinggal kirim duit itu kadang-kadang ada Allah mewasiatkan untuk berbuat. Apalagi kalau orang tua wis dadi kembang bayar gitu ya. Itu sudah wis wajib anak. Wis tidak ada yang lain, wajib anak. Kalau tadi itu saya lihat YouTube. Ada orang Madura itu punya warung di Philadelphia, Amerika. Philadelphia. Ditanya sama YouTuber itu. Anda kok luar biasa punya usaha sampai di Amerika. Dia bilang ini karena nikmat Allah yang diberikan kepada saya dan saya selalu prioritaskan orang tua di atas saya meskipun istri. Jadi dia laki-laki. Jadi kebutuhan orang tua itu nomor 1, baru kebutuhan istri, anak dan lain sebagainya. Nah itu yang repot sekarang. Keluarga di zaman modern ini kan repot. Pertama dari sisi tempat tinggal. Dulu kan ada istilahnya patri lokal, matri lokal. Kalau kita belajar antropologi kan itu ada. Jadi orang itu kalau sudah menikah tinggalnya di mana? Kalau orang dulu di keluarga istri. Kalau Makassar saya nggak ngerti tinggalnya di keluarga istri atau keluarga suami. Tergantung. Oh tergantung. Punya tempat tinggal. Enggak. Ini dulu kita bicara dulu ya. Kalau orang Jawa itu kelihatannya tinggal di keluarga istri. Iya. Jadi ketika nikah
hari-hari pertama itu biasanya tinggal di keluarga siapa? Itu namanya budaya. Kalau tinggalnya di keluarga istri, maka itu namanya matri lokal. Ma itu mama. Gampang gitu lah. Ada Allah mewasiatkan untuk berbuat apalagi kalau orang tua wis dadi kembang bayang gitu ya. Itu sudah wajib anak itu. Tidak ada yang lain, wajib anak. Kalau tadi itu saya lihat YouTube, ada orang Madura itu punya warung di Philadelphia, Amerika. Philadelphia, Amerika. Ditanya sama YouTuber, Anda kok luar biasa punya usaha sampai di Amerika? Dia bilang, ini karena nikmat Allah yang diberikan kepada saya, dan saya selalu prioritaskan orang tua di atas saya, meskipun istri. Jadi dia laki-laki. Jadi kebutuhan orang tua itu nomor 1, baru kebutuhan istri, anak, dan lain sebagainya. Nah itu yang repot sekarang. Keluarga di zaman modern ini kan repot. Pertama, dari sisi tempat tinggal. Dulu kan ada istilahnya patri lokal, matri lokal. Kalau kita belajar antropologi kan itu ada. Jadi orang itu kalau sudah menikah, tinggalnya di mana? Kalau orang dulu di keluarga istri. Kalau Makassar saya nggak ngerti, tinggalnya di keluarga istri atau keluarga suami? Tergantung. Enggak. Ini dulu kita bicara dulu ya. Kalau orang Jawa itu kelihatannya tinggal di keluarga istri. Jadi ketika nikah, hari-hari pertama itu biasanya tinggal di keluarga siapa? Itu namanya budaya. Kalau tinggalnya di keluarga istri, maka itu namanya matri lokal. Ma itu mama. Gampang gitu lah. Dari sekolah Mujahidin aja. Misalnya ini kan dekat Mujahidin. Dari bapak yang sok sini. Kan begitu. Makanya dasarnya harus sama-sama iman. Karena ayat Qur'annya ngomong diimanin, imannya sama. Jadi sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Amal solehnya juga sama. Senengane sholat, senengane moco, akhlake. Maka nanti ada peluang untuk reuni di surga. Cari ibu-ibu semua Pak, reuni di buju kalah itu di dunia. Nanti kalau di surga tidak ada yang karena semuanya ngomongnya mau Pak kok mau aku. Cuman ini Allah yang. Jadi orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka sama-sama iman, maka kami akan pertemukan mereka bersama anak cucunya di surga. Jadi At-Tur ayat 20 ini bisa dibaca ya. Itu pengantarnya. Makanya kenapa kita bahas hadis-hadis yang akan membuat kita akhlaknya bagus. Makanya Imam Bukhari itu mengarang satu kitab yang namanya Adabul Mufrad. Jadi kitab-kitab yang berisi hadis-hadis bagaimana kita berakhlak yang baik. Kita sampai mana? Hadis kelima. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua sudah ya. Yang ada lelaki menyenangi wong wedok gak seneng. Saya juga gak kenal. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ketika Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul umur 40, Ibnu Abbas umurnya baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Kemudian Ibnu Abbas itu anak, jadi apa ya? Sepupunya Nabi. Karena anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi itu kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau ini adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul
Abdul Muthalib. Berarti apa? Sepupu. Ya. Satu kakek itu berarti minduan. Minduan, bukan sepupu ya, minduan. Kalau tunggal kakek itu berarti sepupu, tunggal kakek. Jadi ketika Ibnu Abbas itu usianya 5 tahun, Nabi sudah menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian suatu saat didoakan Nabi. Apa doanya? Faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Sama dipegang kepalanya. Makanya sekarang kalau ada ustaz-ustaz itu yang pegang kepala orang sambil didoakan, itu niru Nabi. Berarti kalau doakan orang, anak kecil terutama, itu pegang kepalanya sambil baca doa. Apa doanya kepada Ibnu Abbas? Ya Allah, arek cilik iki pinterno urusan agama dan ajari dia urusan nafsirno Quran. Takwil itu nafsirno Quran. Maka Ibnu Abbas itu satu-satunya sahabat yang kitab tafsirnya sekarang masih ada. Jadi punya kitab namanya Tafsir. Nanti dibuka di Quran surat Tur ayat 21 yang tadi sempat saya baca. Atur. Sudah ketemu? Ayat 21. Surat At-Tur ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman, wattaba'at, dan mengikuti orang-orang yang beriman tadi, dzurriyyatuhum, anak cucu mereka, diimanin dengan sama-sama punya iman kepada Allah. Al-haqna, kami kumpulkan, kami jumpakan, bihim, dengan mereka, dzurriyyatahum, anak cucu mereka. Ayat ini itu gambaran. Jadi kalau kita punya keluarga, yang satu keluarga itu sama-sama iman, nanti di surga reuni. Tahu reuni Bu? Re itu kembali, uni bersatu. Berarti reuni itu kembali bersatu. Ini Allah yang ngomong, bukan saya. Saya cuma membaca. Jadi kalau kita itu satu keluarga, semuanya iman, semuanya wong soleh, maka Allah akan kumpulkan semuanya itu nanti di surga dalam satu tingkatan surga yang sama. Kemudian Ibnu Abbas berhubung Mbak, kalau taruhi Pak Pramuka, tahu Pak Pramuka? Tahu tempe itu Pak Pramuka. Kan jenengan kalau goreng, jenengan kalau goreng itu tempe kan coklatnya agak tua. Kalau tahu kan coklatnya agak muda. Itu kan Pramuka itu. Celana sama baju. Alhamdulillah. Daripada sama kerupuk yang sama mujair, alhamdulillah. Daripada yang sama tahu tempe dua Pramuka. Itu makanan saya ketika mondok dulu. Pokoknya sini Pak tahu. Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat barokah. Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, aslinya ngajinya jam berapa? Jam 4. Oh, jam 4. Saya kira saya terlambat.